Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang melindungi sistem informasi. Adapun video materi ini kami buat untuk memenuhi penilaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yakni Ibu Siti Rahma. Berikut nama-nama dari anggota kelompok yang terdiri dari Zahra Nabila Putri, Lutfi Oktavian, Nur Salsabila, Nurul Aisyah Yusuf, Selma Prastika Putri, Amanda Erita Syawalia, Lian Merlia, dan saya sendiri Putri Nabila Dehan. Berikut pembahasan yang akan disampaikan, yakni 1. Sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. 2. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian. 3. Komponen kerangka organisasi untuk keamanan dan pengendalian. Dan 4. Sarana dan teknologi untuk menjamin sumber-sumber informasi. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan untuk rekan saya untuk membacakan materi yang pertama. Yang pertama ada sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Next. Dalam lingkungan komputasi klien atau server multi-tier, kerentanan ada di setiap lapisan dan dalam komunisme antar lapisan, antara lain sebagai berikut. Pertama, kerentanan internet. Internet sangat besar sehingga ketika pelanggaran terjadi, mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas. Kedua, tantangan keamanan wireless. Jaringan Wi-Fi di banyak lokasi tidak memiliki keamanan untuk melawan wire driving. 3. Perangkat lunak berbahaya. Yang pertama ada virus komputer, kedua ada Trojan horse, ketiga ada worm, yang keempat ada spyware. Selanjutnya, yang keempat itu ada hacker dan kejahatan komputer. Aktivitas peretas telah meluas melampaui sekedar intusi sistem untuk memasukkan pencurian barang dan informasi, serta kerusakan sistem dan vandalisme dunia maya. Gangguan yang disengaja, pengrusakan atau bahkan penghancuran sistem web atau sistem informasi perusahaan. Yang kelima ada ancaman internal pegawai. Studi telah menemukan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna merupakan salah satu penyebab terbesar dari pelanggaran keamanan jaringan. Selanjutnya yang keenam ada kerentanan software. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi yang menyebabkan hilangnya produktivitas yang tak terhitung dan membahayakan orang yang menggunakan dan bergantung pada sistem. Kemudian yang kedua ada nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Next. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi juga aset informasi pelanggan, karyawan, dan rekan bisnis mereka. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan menuju gugatan yang memakan biaya akibat pemaparan data atau pencurian. Yang ketiga, komponen kerangka organisasi untuk keamanan dan pengendalian. Next. Yang pertama itu ada pengendalian sistem informasi.
dibagi menjadi A dan B. Yang A, kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, penggunaan program komputer, dan keamanan file data. Di dalamnya ada kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol administrasi, dan kontrol implementasi. Yang B, kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Yang kedua, pengendalian sistem informasi, yaitu kebijakan keamanan yang terdiri dari resiko informasi peringkat-peringkat, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada auditing. Audit MIS memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan jika sesuai perangkat lunak audit otomatis. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respons teknologi, subsistem informasi, dan pelaku bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sarana dan teknologi untuk menjamin sumber-sumber informasi. Terus sarana dan teknologi ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentisitas. Autentisitas ini biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Yang kedua ada firewall, yaitu mencegah pengguna tidak berwenang mengakses jaringan privat. Terus yang bagian yang kedua itu ada sistem deteksi gangguan, yaitu ditempatkan pada titik-titik paling rentan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup. Terus yang ketiga ada perangkat lunak antivirus atau anti-spyware, perangkat yang dapat mencegah, mendeteksi, dan memindahkan. Terus yang ketiga ada melindungi jaringan nirkabel, yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang menjadi standar keamanan wireless pertama kali, sekarang dapat dengan mudah dipecahkan melalui berbagai sarana yang tersedia gratis di internet. Terus yang keempat yaitu ada enkripsi dan kunci infrastruktur publik, yaitu proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim atau penerima yang dituju. Yang kelima ada menjaga ketersediaan sistem, yaitu pengendalian lalu lintas jaringan dan ada penggunaan alih daya untuk keamanan. Yang keenam itu ada isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Yang pertama ada keamanan dalam cloud computing, yang kedua mengamankan platform mobile. Terus yang terakhir yang ketujuh yaitu ada menjaga kualitas perangkat lunak, yaitu matriks perangkat lunak merupakan penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Jadi kesimpulan materi kali ini adalah keamanan teknologi informasi adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Peran keamanan sangat penting pada penggunaan teknologi informasi karena internet memungkinkan seorang hacker menyerang dari mana saja. Risiko yang terjadi akibat rendahnya tingkat keamanan adalah terjadinya pencurian data, kerugian finansial, pencurian identitas, kehilangan kepercayaan dari klien, dan lain-lain. Sekian presentasi materi melindungi sistem informasi oleh kelompok 2. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang disampaikan berguna untuk diri saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih.